Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fasyar Bedayanu dengan NIM 215080300111121 akan mempresentasikan presentasi yang telah saya siapkan dengan judul usaha dalam bidang pangan, terutama dalam bidang catering. Baik, yang pertama usaha bidang pangan. Daftar isi dari presentasi ini yang pertama, materi pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada tahapan, kemudian yang ketiga manajemen operasional. Selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Usaha bidang boga atau pangan dapat mendatangkan peluang karena makanan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan. Siapapun dan kapanpun pasti makanan akan selalu dibutuhkan. Selain itu, kesibukan setiap orang yang berbeda membuat banyak orang memilih untuk membeli makanan jadi. Yang kedua, tahapan. Pertama, untuk membuat suatu usaha catering, tentunya kita akan menentukan konsep dari catering tersebut. Mau dibuat bagaimana nanti ke depannya. Dan yang kedua, menentukan resep andalan. Apa yang akan kita hidangkan dalam catering tersebut menjadi penentu usaha kita nantinya. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan usaha dan survei. Kemudian yang keempat, memulai usaha catering tersebut. Setelah kita menentukan konsep, menentukan resep, dan perencanaan usaha dan survei, kita mulai usahanya. Dengan kita memulai usaha, tentunya menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan persiapan. Setelah melakukan persiapan, kita akan membuat menu catering beserta harganya. Apa saja penentu keberhasilan dalam pengembangan bisnis catering? Yang pertama tentunya pengelolaan usaha yang profesional. Dengan kita melakukannya dengan profesional atau teliti, maka usaha itu akan berkembang. Yang kedua, konsep dan perencanaan usaha yang matang. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang jitu. Dengan kita memasarkan dengan yang baik, benar, maka produk kita tentunya akan banyak dikenal orang. Kemudian yang keempat, ada evaluasi terus-menerus. Dari kesalahan-kesalahan yang telah kita buat sebelumnya, maka dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki usaha kita ke depannya, agar tidak terjadi hal-hal yang sama terulang kali. Kemudian yang kelima, ada kontrol usaha secara cermat. Kemudian yang terakhir, ada inovasi tiada henti. Tentunya dalam membuat usaha, kita terus berinovasi, tidak berdiam dalam suatu tempat terus-menerus. Kita harus tetap melangkah. Dan apa sih hambatan dalam kita membuat usaha catering? Selain tadi, apa yang membuat kita berkembang, ada juga hambatan yang membuat kita terhalang untuk berkembang. Yang pertama itu ada peralatan dan fasilitas penunjang yang kurang memadai, kemudian persaingan usaha ketat, kemudian fluktuasi harga bahan baku, serta keuntungan minimalis atau bahkan kerugian. Kemudian perangkat apa yang harus disiapkan untuk membuat usaha catering? Yang pertama, tempat usaha harus jelas. Yang kedua, tempat produksinya harus jelas juga. Kemudian tiga, peralatan memasak. Kemudian yang keempat, peralatan makan. Dan yang kelima, perlengkapan dan fasilitas penunjang. Bagaimana proses jalannya suatu usaha catering? Fase pertama, konsumen datang untuk mencari info pelanggan. Kemudian masuk ke fase 2, info detail. Mencari info lebih detail, pelanggan menentukan apa menunya, apa harganya. Kemudian masuk ke fase 3, koordinasi dan pemastian acara. Kemudian masuk ke fase 4, perencanaan pemesanan. Kemudian yang kelima, penyelesaian administrasi atau penyelesaian pembayaran. Apa aja sih manajemen pemasaran? Yang pertama ada produk, kemudian price, place,
promotion, people, process, physical evidence. Apa yang harus diperhatikan untuk membuat usaha ini? Pertama, di bidang sumber daya manusia yang kita alami sering diabaikan. Ada di bidang keuangan, ada produksi, ada bagaimana mengoperasikannya, dan ada bagaimana memasarkan. Nah, di bidang SDM ini adalah gampang-gampang sulit. Kemudian manajemen operasi. Menentukan penjadwalan produksi, memastikan jumlah tenaga produksi, dan lainnya, memastikan layout penyajian, memastikan makanan siap dikirimkan, memastikan penyajian makanan tepat, dan yang terakhir, memastikan semua peralatan kembali ke gudang. Yang terakhir, tentunya dalam kita menyajikan suatu usaha pangan, nantinya akan meninggalkan respon daripada konsumen. Nah, kepuasan bagi konsumen inilah yang menjadi nilai, yang menjadi evaluasi kita terhadap produk kita selanjutnya. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.